berdua biduan cantik? Dalam acara. Ini dia. Hahaha, rasain lo Gilang. Gak habis-habis lo kayaknya. Karena kita akan mengungkap fakta lagi, tapi ini dari sumber yang berbeda. Sumber yang berbeda. Dan kali ini berdasarkan fakta yang sudah dikorek dari saudara Uya Kuya. Ternyata Gilang memiliki beberapa mantan. Dan semuanya tidak selesai. Karena sampai sekarang masih berhubungan. Aha. Dan kali ini Gilang akan dipertemukan dengan salah seorang perempuan. Yang ada di masa lalunya? Sepertinya seperti itu. Oh, yang tahu banyak akan Gilang Dirga. Baiklah, kita akan memanggilkan orang tersebut dan kita akan melihat bagaimanakah reaksi Gilang Dirga saat bertemu dengan wanita ini. Silakan, ini dia. Gue pikir siapa? Yanita! Selamat ulang tahun Gilang Dirga. Selamat untuk lamarannya. Terima kasih. Sekali semua. Cantik banget. Cantik pula. Yanita mah temen gue. Temen dia mah. Dia mah semua juga dibilang teman, teman Iya. tapi mesra, aduh jeda. Enggak, gue Mesra gak ya? pernah. Bohong, dia mah Jadi- kok dibilang teman. Oh gitu, jadi apa aja sih yang mau dikasih tahu nih tentang Gilang? Gilang itu setiap kali syuting dengan perempuan manapun itu pasti ujung-ujungnya dijapri sama dia. Gak pernah. Oh gitu. Gue bohong. Gilang. Gilang. Aku kan sekarang lagi syuting sama Gilang. Tapi Pantesan. nggak pernah di chat. Tapi aku gak pernah di chat. Oh sedih banget. Buat itu jedar. Gilang itu tuh sukanya tuh sama cewek-cewek tuh yang oriental katanya. Oh, yang oriental. Oh, gitu. Yang sipit, yang kulitnya putih Tuh. gitu. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, Heeh. hubungan Gilang Dirga dengan Aku. saudari Yuanita. Gak ada apa-apa. Kan Gua oriental, nggak pernah dideketin. pernah gak sih deketin gue? Gak Gak pernah. pernah. kayaknya. Gak pernah. Gak pernah, gak pernah. Kedekatannya sebatas apa sih? Teman, kita syuting lama ya. Udah lama banget kita mah Nah, syuting terus bareng. kayak gitu cukup ya lumayan tahu lah bodok-bodoknya Gilang mau dibuka nggak nih? Boleh dong. Tapi ya ini gue sih harus, ini positifnya Gilang. Jadi setelah mengenal dia sekian lama, akhirnya gue baru tahu gitu loh bahwa memang Gilang ini dilahirkan kan 17 Agustus. Jadi kayaknya bukan karena kebetulan kalau semangat kemerdekaan sama semangat juang dalam hidup ini emang sesuai dengan namanya. Wih. Bener nggak? Jadi mungkin nggak banyak yang tahu kalau Gilang ini tuh dulu pernah jadi cleaning service. Really? Iya, Iya, dia beneran. pernah jadi office boy dengan bayaran 25.000. Itu di sebuah mall di Bengkulu ya. Betul. Ceritain dong. Jadi gini, waktu itu kan gue niat untuk berangkat ke Jakarta, tapi ke Jakarta itu perlu banyak sekali modalnya karena gue mau ikutan pemilihan model Indonesia tahun 2008. Gue harus beli sepatu, sendal, baju, celana dan lain-lain. Nah, gue waktu itu teman punya restoran. Dan di restoran itu gue akhirnya meminta tolong sama temen gue tolong dong gue sehari aja jadi cleaning service di tempat lo. Jadi waktu itu gue nyapu, gue ngepel, gue ngangkatin gas, tabung gas tuh 2 langsung gue angkat sekaligus kayak begini ke atas biar cepet aja kerjanya. Terus itu kerja dari jam 8 sampai dengan jam 2. Sampai dengan jam 2 siang dan di situ gue dapat makan tapi gue juga dapat uang 25.000. Nah setelah itu karena gue masih membutuhkan uang di hari yang sama karena sudah ada kontraknya di mall yang sama pula gue nge-MC acara festival band. Bayangin nggak? Jadi dari jam 8 sampai jam 2 gue jadi cleaning service, terus jam 3-nya gue langsung MC. Jadi gue ganti Di mall baju yang sama. di mall yang sama pakai Alasannya topi. waktu itu apa? Kenapa lo harus jadi OB dan harus jadi MC juga di hari yang sama? Karena itu tadi banyak yang harus dibeli, ada sepatu, ada lain-lain. Jadi waktu itu Oh, lo nyari lowongan gitu? iya gue gimana caranya dapat uang sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat gitu. Ya. Kalau nge-MC waktu itu gue dibayarnya 150.000 dan itu udah gede banget karena biasa gue nge-MC dibayar cuma 50.000 waktu itu. Keren ya. 150. Itu tahun berapa Gilang? 2008. 2008 berarti waktu umur Waktu umur berapa ya gue waktu itu ya berarti 19 9 kali tahun ya? yang lalu ya sekitar 18 tahun 19 tahun. 18 lah, iya. Tapi mungkin kalau kita lihat sekarang, Gilang kan udah jauh situasinya dengan Jeda dan juga Miss Sosmed dengan 9 tahun yang lalu gitu loh. Tapi, nah mungkin lo sadar nggak ketika lo datang ke Jakarta dan saat lo sekarang sudah terkenal, kadang-kadang kan orang suka lupa diri gitu ya. Kadang-kadang bertingkah sesuatu tuh kadang-kadang tuh suka tanpa sadar tuh bisa melukai orang. Nah ini bukan bermaksud, mohon maaf sebelumnya mungkin Jeda dan juga Miss Sosmed nggak tahu. Saya mohon maaf sebelumnya, bukan yang mau merusak suasana dan momen ulang tahunnya Gilang. Kenapa? Tapi sudah sejak seminggu ini tuh ada satu orang yang ngontek ke saya dan juga ke teman-teman dari tim Rooftop. Katanya ulang tahun ini dia pengen banget ketemu sama Gilang. Orang ini sangat terluka Gilang. Dia Waduh. sakit hati dan cukup dia pengen apa ya?
dia maksa banget mau ketemu sama lo sampai akhirnya Trans 7 mengizinkan dengan catatan tidak boleh satu frame karena kita khawatir ada hal-hal yang tidak terduga. Apa sih Gilang ini wanita? yang bawa mobil. Ya, pokoknya boleh. Boleh ya? Aman ya? Ya udah, coba ya. Dia nggak bakal keluar tapi Oke, kita jadi ada di kita datang di sebuah dark room? ruangan. Oke. Coba kita panggil ya. Halo, selamat malam, Pak. Halo, selamat malam. Oh ini Cipmang ya? Bukan, suaranya kita Samarkan. Kita samarkan, iya. Jadi katanya Bapak nih pernah dipermalukan ya Pak di hadapan umum gitu ya sama Gilang, betul Pak? Siapa sih? Iya, betul. Betul ya Ya Pak? iya, gua maluin suara lo begitu. Ini kan disamarin. Sebelumnya, Lu jangan sebelum gitu, orang dari kesel sini. banget malah lu bercandain. Kejadiannya gimana Pak? Dan di mana? Waktu itu saya di Mario Teguh nih, waktu itu saya. di sebuah radio sih, di sebuah radio. Di sebuah radio. Di sebuah radio. Sebuah radio. Itu lagi on air, lagi live. Saya ditanya-tanya gitu. Mm-mm. Ditanya-tanya apa Pak? Halo? Iya ditanya. Ya di radio ditanya Pak. Ditanyainnya apa Pak yang bikin Bapak merasa dipermalukan itu kenapa? Waktu itu saya betul-betul tertipu. Jadi saya pikir kok orang ini kok bisa kenal saya, identitas saya gitu kan. Apa pekerjaan saya gitu. Oke Pak, tapi ini Jessica mau nanya serius nih. Kenapa alasan Bapak memasukkan borak di bakso itu? Jessica, aduh. Suaranya kok sama? Disamarkan. Investigasi yang lain. Jadi Bapak, Beda. Pak, Udah kirain Pak, Gilang makan bakso. jadi Bapak intinya Bapak tuh hari ini mau ketemu langsung sama Gilang itu tujuannya mau apa? Mau Gilang minta maaf? Atau mau apa? Soalnya katanya Bapak ini sampai datang ke rumah lo di Bengkulu loh. Sampai nyamperin keluarga-keluarga lo katanya. Emang iya kan waktu itu siaran kan banyak yang gua kerjain emang. Itu juga karena kan konten Makanya dari Gilang. siaran itu. Tapi ini orang sakit Hati-hati. banget, Gilang. Ya kan tapi kan waktu itu kan konten kan itu kan udah ada perintah. Gimana kalau kamu ceritain seperti apa kira-kira Eh, kondisinya waktu itu dan mungkin bisa kamu terangin dari sisi kamu supaya mungkin bapaknya bisa ya yang mana dulu kan banyak yang gua kerjain, mana gua tahu. radio. Iya gua ngerjain orang dari radio tuh banyak. Yaudahlah daripada yaudah kita ketemu Banyak. Ini kira-kira ini orang yang keberapa? Nanti akan ada lagi. atau kita ketemuin aja kali ya. Tapi Gilang mau ketemu. Pak, Bapak, Iya, ya. mohon maaf Pak kalau misalnya kami pertemukan dengan Gilang, tolong behave ya Pak. Maksudnya jangan Apa melakukan sih, tindakan-tindakan wanita? anarkis. Karena kita lagi siaran langsung Pak, boleh ya Pak? Oke, nggak apa-apa, nggak Emang apa-apa. ada apa sih? Bapak sabar Elah. ya Pak, aku jemput kira-kira 3 hari lagi aku sampai. Lama banget Bu. Demokrasi nih. Buruan deh. Lu biasaan. Kan gua banyak ngerjain orang, wanita ya wajar kalau misalnya memang ya itu Ya, kan kalau kerja kontennya. bisa Tapi ngomong kalau minta ini maaf, sampai jangan langsung daftar kayak gini tuh pasti dia parah banget Ya tau. tapi gua kan nggak ngaku waktu itu kalau itu gue, mungkin dia denger siaran gue. Lalu pernah inget nggak Siaran ngomong apa pagi. lu suka ngatain fisik kali atau apa? Nggak Lu pernah, betis gua lu gede aja lu sakit hati kadang-kadang kata-kata Iya, orang bener. kan apalagi orang yang nggak kenal. Iya, gila. gimana? Nggak boleh kayak Tapi gitu. lu jahat tau Gilang. Wah, ini bokap gue. Ini bokap gua nih. Namanya Wendy Indra. Wendy Yasin. Nih, sini Pak. Silakan, silakan. Apa Iya, kabar? iya. Sehat, Om? Alhamdulillah. Denny sama Narji kemana? Oh jadi ini tapi bener Om kalau katanya ini sesuai sih sebenarnya Om ini katanya pernah dipermalukan sama anaknya sendiri gitu. Iya, waktu itu saya kan lagi tugas di Pekanbaru. Jadi saya masih tidur, terus ada telepon bunyi gitu kan. Dia mengaku dari RRI. Dari RRI di Jakarta gitu kan. Tapi dia tuh tahu persis gitu identitas saya, nama saya, terus hobi-hobi saya. Akhirnya saya disuruh nyanyi gitu akhirnya. Nyanyi apa, Om? Saya beralibi kan waktu itu nggak bisa nyanyi kayak ini, tapi dipaksa terus. Nyanyi dong, di gitu. sini Nyanyi dong. dong. Waktu itu nyanyi lagu Bruri, Bulan Sabit. Jadi ya. Dikit-dikit Om Malu dikit. ah, malu. Nggak bisa. Temenin gila. Bulan Sabit, Emma. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemintang, Wih deh. langkah tanpa arah, Tanpa arah, sesat di jalan yang gelap.
Aku yang terlena dibuai pelukan. Gak heran ya, makanya menurunnya hasilnya anaknya kayak Gilang gini. Gue Bapaknya kemarin ganteng, juga suaranya ngibulin bokap tuh nyesengin pakai suara perempuan. Gue bilang, Iya benar. alah Pak Wendy, iya ini saya Bu Sinta dari RRI gitu. Tapi kan udah kebal ya. Om, ini ngomongin soal cewek, emang bener Gilang ini centil banget. Katanya perempuannya banyak ya Om? Ya keturunan dia. Gimana Om? Katanya, Beneran Om? katanya zaman Iya sekolah. kalau centil sih iya, tapi kalau dia tipe cowok yang memang setia ya. Kalau Setia mah nggak centil Om. Bukan. Enggak agak genit-genit gitu, tapi dia kalau udah jatuh sama satu cewek gitu dia nggak bakalan pindah gitu. Tapi udah berapa banyak yang dikenalin ke Om? Iya. Sampai 15, sejauh 20, 25, 30? ini 3 sih. Baru 3? Tiga. Tiga. Karena bener kalau gue misalnya nggak serius 3 sama tuh sama cewek. yang terakhir ini, yang siapa? Gak mungkin dikenalin ya kalau nggak serius ya? Kalau nggak serius gue nggak kenal. Enggak. Kenapa Jidat? Kalian pasti saling jaga martabat keluarga ya, nggak mau ngasih tahu. Ini memang ini sudah seperti ini ya, Paliko. rekayasa. Oh gitu ya. Itu malu Tapi, aja Om, pikir gitu. Om kan nih pasti orang tua Gilang pasti orang yang paling dekat dan yang paling tahu seperti apa sosok Gilang Dirga. Mungkin kita semuanya taunya Gilang nih sosok yang pekerja keras, Ya. yang lembut, yang manis. Tapi kalau di rumah Gilang seperti apa sih Om? Ya tadi kan apa ya, dia cerita tadi dia harus untuk ke Jakarta gitu kan, sebetulnya kami waktu itu kan dia masih kuliah jadi nggak kasih gitu, artinya selesain dulu lah kuliahnya baru gitu. Nah dia untuk mencari untuk ongkos itu dia cari sendiri, saya nggak tahu gitu loh. Kalau saya tahu dia sampai jadi cleaning service saya nggak syukur. Oh jadi Om baru tahu sekarang kalau Gilang pernah jadi. Iya, baru dengar tadi. Gue nggak pernah ngomong. Iya, jadi dia nih tipe yang keras, kalau ada maunya udah dia mau kerja sendiri. Iya, dia Kami nggak kasih waktu itu, artinya selesaiin dulu lah kuliahnya baru. Terus ada cerita sedikit, jadi waktu di Jakarta itu gue pernah punya duit cuma Rp1.000, dan waktu itu gue lapar banget karena habis syuting dari jam 12 dan gue naik bis dari Cawang, kemudian gue beli lontong. Lontong itu harganya 1.500, gue udah nyodorin duit, bang lontongnya berapa? 1.500, oh ya udah nggak jadi. Akhirnya abangnya bilang, Lang, Lang, emang kenal. Terus abangnya bilang, ambil aja kata dia gitu. Jadi dikasih sama abangnya dengan harga 1.000 itu. Dan gue makannya pelan-pelan karena gue bukan menghayati tapi takut kalau misalnya gue keselak, aus, gue nggak ada duit lagi buat minum. Gitu. Jadi waktu itu Sedih banget. kasih abang lontong. Ya ini akhirnya kita tahu bahwa seorang Iya. Gilang Dirga ini hidupnya penuh dengan perjuangan. Jadi kalau untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu mesti diperjuangkan seperti yang Gilang lakukan. That's right, itu contoh yang keren, luar biasa. Gilang Dirga, dan sekarang udah sukses sekarang, sebentar lagi mau nikah. Yang pasti kita sahabatnya juga senang. Seneng banget. Dan Diundang buat nggak? pemirsa Rooftopers yang ada di rumah, lagi-lagi Jessica sama Miss Sosmed mau ngingetin untuk Bikin kalian. meme. Ya, bikin meme yang terunik dari foto Gilang Dirga, ya kita bertiga itu. Iya, ada Ini udah contohnya lagi nih. Oke, boleh dibaca? Silakan Jessica. Makanya, jadi cowok jangan genit. Mampus dah gua. Habisin Habisin aja, aja, Jess. Oh. Gilang itu setrikaan Gilang itu rumah. serikan di rumah belum dicabut, sarung gua bolong. Oh, Iya lupa, ada Mahmud marah nih, mama muda, jreng. Nah seperti itu Ada ya. Anderta. Oke. Makanya terus kirim Anderta meme siapa? yang paling lucu Lu ke ya? Twitter kita @therooftop7 dan kalian akan mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah dari The Rooftop. Oke, baiklah, dan sekarang abis ini pastinya bakal lebih seru, makanya jangan kemana-mana, tetap di The Rooftop.